Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas soal mengenai arus listrik searah materi kelas 12 SMA di kurikulum 2013 semester 1. Kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini, jadi sebenarnya ini part yang pertama, jadi nanti akan ada pembahasan lagi di part yang kedua. Karena ini part pertama, tentunya soalnya juga masih mudah ya. Jadi di dalam suatu rangkaian tertutup, itu ada sebuah hambatan sebesar 3 ohm. Nah, yang disebut dengan hambatan biasanya dilambangkan dengan huruf apa? Dengan huruf R ya. Jadi nilai R-nya, nah nilai R-nya itu adalah sebesar 3 ohm. Nah, lambangnya seperti itu. Kemudian dirangkai dengan sumber tegangan 9 volt. Nah, kalau sumber tegangan itu biasanya dilambangkan dengan huruf V atau V ya. Nah, V-nya ini bernilai 9 volt. Nah, tentukan besarnya kuat arus, berarti yang ditanyakan arusnya. Nah, yang diketahui kan ya, ini diketahui. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah arus. Nah, arus itu dilambangkan dengan huruf I ya. I-nya bisa I besar, I kecil. Nah, tapi kalau melihat kepada besaran itu I-nya I besar ya biasanya. Oke, karena yang ditanyakan adalah I dan yang diketahui adalah V dengan R, ini masih berkaitan dengan hukum Ohm ya. Dimana rumus awalnya itu seperti yang sudah kita tahu bahwa nilai V itu sama dengan I dikali dengan R. Karena yang ditanyakan I, maka nilai I-nya itu sama dengan V dibagi dengan R. Tinggal masukin nilai V-nya itu adalah 9, kemudian nilai R-nya itu adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3 ampere. Jadi arus yang mengalir pada sumber tegangan di hambatan sebesar 3 ohm, arusnya itu adalah sebesar 3 ampere. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal nomor 2 ini ada pada ujung-ujung sebuah resistor diberi beda potensial sebesar 1,5 volt ya. Nah, saat diukur menggunakan arus atau ampere meter, ternyata arus yang mengalirnya itu adalah sebesar 0,2 ampere. Jadi beda potensial yang pertama, jadi keadaan yang pertama ya, diketahui nilai V1-nya itu adalah 1,5 volt. Kemudian arusnya berarti nilai I1-nya atau nilai I-nya aja ya sebesar 0,2 ampere. Nah, jika beda potensial ujung-ujung resistor diubah, nah berarti ada keadaan kedua. Artinya nanti ada V2 ya. V2-nya itu sebesar 4,5 volt. Nah, maka berapakah kuat arus yang diukur atau yang terukur pada alat voltmeter mungkin ya. Nah, berarti yang ditanyakan itu adalah arus. Nah, karena di sini ada dua keadaan ya, ada dua keadaan, artinya ada keadaan pertama dengan ada keadaan yang kedua, maka kita harus menghitung dulu hambatan yang ada di keadaan pertama. Dengan cara, tadi itu kan rumus umumnya V sama dengan I dikali dengan R. Karena di keadaan pertama itu yang diketahuinya adalah V1 dengan I1, yaitu sebesar 0,2 ampere, I1-nya, kemudian V1-nya 1,5 volt, berarti yang ditanyakan adalah R-nya dulu. Jadi kita harus cari dulu nilai R. Untuk mencari nilai R, maka kita gunakan rumus V dibagi dengan I. Dari persamaan ini ya. Jadi V sama dengan I kali R. Ngapalinnya mudah, ingat aja buah Fir ya. Buah Fir itu V sama dengan I dikali dengan R. Nah, untuk mencari R sama dengan V dibagi I. Oke, kita cari dulu. Ini V yang pertama, ini I1 ya. V1-nya itu adalah 1,5 dibagi dengan 0,2. Nah, dihitung jawabannya itu adalah 7,5 ya, 7,5 ampere. Jadi 7,5 ohm ya. Jadi jawabannya itu 7,5 ohm untuk hambatannya. Nah,
Ini di keadaan yang pertama. Nah, tapi R ini akan berlaku juga di keadaan yang kedua. Jadi, kita cari ini keadaan yang pertama. Kemudian kita cari yang keadaan yang kedua. Cuman yang ditanyakan itu arusnya. Nah, sama dengan konsep yang tadi, nilai V-nya itu sama dengan I kali R. Karena sekarang yang ditanyakan arus, jadi nilai I-nya itu akan sama dengan V dibagi dengan R ya. Nilai V-nya yang mana? Nah, V-nya itu adalah yang ini, yang keadaan kedua, yaitu 4,5 ya, 4,5. Kemudian R-nya yang mana? Ya, R-nya yang udah dicari tadi, yang ini. Ya, jadi 4,5 dibagi dengan 7,5. Nah, setelah dihitung ternyata jawabannya adalah 0,6 ampere. Kayak gitu. Ya, ini masih mudah karena di part yang pertama di soal listrik arus arah ini itu masih mengenai tentang hukum Ohm ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini sebuah penghantar terbuat dari tembaga. Nah, memiliki panjang 2 meter. Berarti ini diketahui L ya. L-nya itu adalah 2 meter. Nah, dan luas penampangnya itu 1,5 mm. Jadi luas penampang dari tembaganya itu adalah 1,5 mm persegi. Nah, ini harus dirubah ke dalam meter persegi ya. Jadi setelah dirubah itu jadinya 1,5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Nah, jika penghantar tersebut memiliki hambatan, berarti kalau hambatan jenis ya, kalau misalkan memiliki hambatan jenis, berarti yang diketahuinya itu adalah Rho ya. Rho sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3 ohm meter. Nah, tentukan besar hambatan dari penghantar tersebut. Berarti yang ditanyakan, kalau tadi kan ada dua ini ya, bahasanya itu kalau hambatan jenis itu dilambangkan dengan Rho ya. Rho itu seperti huruf P namun agak miring ya. Nah, kayak gini. Ini adalah hambatan jenis. Ini hambatan jenis ya. Hambatan jenis. Nah, sedangkan ini yang ditanyakan itu besar hambatan. Nah, berarti kalau ini yang ditanyakan adalah hambatannya. Nah, jadi ada dua ya. Hambatan jenis itu dilambangkan dengan Rho, kalau R itu sebagai hambatan. Jadi yang ditanyakan itu adalah R-nya. Nah, ini udah ada sih rumusnya ya, rumus yang mengenai soal seperti ini. Jadi R itu sama dengan Rho dikali dengan L dibagi dengan A. Ya, Rho-nya itu adalah sebesar 7,5 kali 10 pangkat min 3 dikali L-nya adalah 2 ya, dibagi dengan berapa? 1,5 ya, 1,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini bisa dikalikan, 7,5 kali 2 itu hasilnya 15 ya, 15 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini bisa dicoret, hasilnya adalah 10. Nah, ini bisa ke atasin, jadinya kan 10 pangkat min 3 ditambah ya, ditambah 6, jadinya 10 pangkat 3. 10 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, 10 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu kan 1000 ya. Atau bisa juga dikatakan sebagai 10 kilo ohm. Karena 10 pangkat 3 itu 1000. Sedangkan 1000 biasanya dilambangkan dengan huruf K ya, kilo. Jadi kilo ohm, 10 kilo ohm.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk part yang pertama ini, soalnya masih sangat mudah sekali karena berhubungan dengan hukum Ohm. Nah, jadi nanti di soal yang kedua atau di part yang kedua ini, setelah video ini ya, akan ada pembahasan mengenai hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini ada dua ya, ada hukum Kirchhoff pertama dengan hukum Kirchhoff kedua. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.